生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后现彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 621. Pembebasan Naga Bumi, I. Nyanyian tertunduk bergema di lantai pertama Menara Keabadian. Mantra ini bukan dari siapapun dari Bright Glimmer of Hope, dan datang dengan gelombang fluktuasi elemen bumi. Tidak jauh dari kelompok, 4 sosok duduk melingkar. 3 dari mereka membentuk segitiga, dengan yang terakhir duduk di tengah dan melantunkan mantra. Sosok berwarna merah, biru, hijau dan kuning memancarkan cahaya yang berbeda, berasal dari 4 penjaga suci yang Long Haon dapatkan di dalam Menara Keabadian ini. Ke-10, ke-11, dan ke-12 menempati 3 sudut, dan api jiwa di mata mereka berdenyut hebat. Udara di sekitar pengawal suci ke-9 yang duduk di tengah juga berdenyut kencang, dan tubuhnya mulai terlihat tidak berwujud. 3 pengawal suci besar menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam pengawal suci ke-9, membantunya menyelesaikan mantranya. Pengawal suci tersebut memegang permata putih seukuran kepalan tangan di tangannya, di mana sejumlah besar esensi bumi dituangkan dari tubuhnya sendiri. Long Haon sedang menunggunya, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang hadir. Misi ini tidak memakan waktu lama, mereka harus masuk dan keluar dari kota inti Modu seperti angin sepoi-sepoi agar ini berhasil. Melepaskan mantra terlarang di Modu tidak berbeda dengan mencari kematian. Bahkan iblis bulan biasa akan dapat merasakan gelombang energi spiritual dengan tingkat seperti itu, jadi mantranya harus diselesaikan di sana. Juga, permata di tangan pengawal suci ke-9 tidak diperoleh dari anggota Bright Glimmer of Hope tetapi dari Yuye. Ini adalah bagian penting dari rencana mereka. Zhang Fangfang berkata, sudah waktunya. Bersiaplah semuanya, Haon seharusnya sudah kembali jika semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan cair dalam kondisi amnesianya, Zhang Fangfang menjadi yang tertua di sini, untuk sementara memerintahkan Bright Glimmer of Hope. Sima Xian menarik rantai emas gelap itu, menarik bola cahaya energi mendekat. Mengangkatnya, dia meletakkannya di atas lengannya dan yang lain juga mengeluarkan senjata mereka sendiri, dengan tenang berdiri menunggu. Saat nyanyian pengawal suci ke-9 menjadi semakin keras, orang dapat dengan jelas melihat kristal tak berwarna itu menjadi kuning. Gelombang energi spiritual yang kuat mendistorsi udara dengan keras, karena esensi bumi yang tampak substansial itu dicurahkan dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan gabungan 4 penjaga suci sudah cukup untuk menggunakan mantra kelas mantra terlarang. Karena Menara Keabadian telah memperoleh begitu banyak kekuatan jiwa, mereka juga memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Tepat pada saat ini, Long Haon muncul kembali di depan rekan-rekannya dalam kilatan cahaya keemasan. Dia tetap diam, dan segera melihat ke-4 penjaga suci. Pengawal suci ke-9 akhirnya mencapai titik terakhir dari mantranya. Mantranya yang bernada tinggi bisa terdengar bergema di seluruh Menara Keabadian. Long Haon memiliki tampilan yang sangat parah. Mengatakan dia tidak memiliki perasaan cemas adalah hal yang mustahil. Menantang hujan dan angin di Modu Capital dan membidik melawan pilar Dewa Iblis Dewa Setan Bintang adalah rencana berani mereka, dan ini lebih dari cukup untuk mengejutkan siapapun. Tidak diragukan lagi ini adalah misi tersulit dan paling berbahaya yang mereka miliki hingga saat ini. Secara kebetulan, keberadaan Tower of Eternity dan Eternal Melody membuat misi menjadi layak, jika tidak, mereka bahkan tidak akan berani memikirkan hal seperti itu. Akhirnya, suara nyanyian yang bergema berhenti, dan di tengah-tengah ketukan yang kuat di udara, penjaga suci ke-10, ke-11 dan ke-12 runtuh. Hanya sedikit yang tersisa dari api jiwa di mata mereka, sementara pengawal suci ke-9 meledak dalam cahaya kuning dan kekuatan sambil menuangkan bit terakhir esensi bumi dengan panik ke dalam kristal itu. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di sekitar kristal itu terdapat beberapa pola yang rumit. Hanya dengan melihat,
orang sudah bisa merasakan betapa paniknya semua energi yang tersimpan di dalamnya. Cahaya kuning menghilang tiba-tiba, karena semua jejak sihir menghilang sekaligus, dituangkan ke dalam kristal itu. Seluruh kristal berubah menjadi warna kuning yang khusyuk, dan menyebarkan beberapa jejak samar kecemerlangan emas gelap. Pengawal suci ke-9 menyerahkan kristalnya kepada Long Haon. Kedua tangannya benar-benar gemetar, membuat konsumsinya sangat terlihat. Long Haon mengambil kristal dan memberinya anggukan. Setelah itu pengawal suci ke-9 segera duduk bersila, diam-diam pulih dari konsumsi energi spiritualnya yang besar. Long Haon melihat kembali ke grup, mengangguk ke semua orang, lalu melintas dalam cahaya keemasan dan menghilang sekali lagi dari bidang pandang grup. Yang lain dari Bright Glimmer of Hope semuanya mengerti bahwa mulai saat ini, rencana mereka diluncurkan secara resmi. Mereka semua memiliki perasaan cemas yang bersamaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan yang sebagian besar menyembunyikannya. Long Haon muncul kembali di sudut istana iblis bulan tanpa suara. Berjinjit mengetuk ringan di tanah, dia tidak menggunakan energi spiritualnya untuk digunakan, hanya meminjam kekuatan tubuhnya untuk mengirim dirinya tinggi-tinggi. Dinding yang mengelilingi istana bulan iblis mencapai panjang lebih dari 10 meter. Tapi itu tidak dihitung sebagai apapun di depan pelepasan kekuatan Long Haon. Mereka sekarang berada di area yang dipilih dengan cermat yang akhirnya dia pilih setelah banyak berkonsultasi dengan Yuye. Area ini berada di pinggiran Istana Iblis Bulan, di dalam Balai Iblis Bulan, dibangun untuk menghormati Dewa Iblis Bulan. Di luar keluarga kerajaan Moon Demons, bagian belakang istana ini umumnya hanya digunakan untuk makan Moon Demons biasa. Tidak ada area di Istana Iblis Bulan yang lebih penting daripada Aula Iblis Bulan. Jika Moon Demon God Agares berada di Moon Demon Palace-nya, di sanalah pilar Demon God-nya berada, tetapi pada saat itu Moon Demon Hall tidak diragukan lagi akan kebal terhadap serangan. Tapi karena Agares tidak ada, pilar Dewa Iblisnya secara alami juga tidak ada, membuat serangan terhadapnya menjadi tidak berarti. Long Haon memiliki tampilan terfokus saat ia memilih tempat. Bahkan dengan tekadnya yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Begitu rencana itu diluncurkan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kristal itu melepaskan warna kuning gelap saat dia memegangnya di tangannya terasa panas terbakar. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan emosinya, dan saat matanya bersinar dingin, kristal berwarna racun di tangannya mengeluarkan kilatan petir. Saat ini, dia sudah berhenti menyembunyikan energi spiritualnya, jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh kristal ini. Itu menghilang dalam kilatan cahaya kuning yang melesat melintasi area seluas 100 meter. Mendarat secara akurat di sebidang tanah Istana Setan Bulan, itu mengebor ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak dari pandangan permukaan. Instan Long Haon melihatnya membuat jalan ke tanah, dia segera menoleh dan lari, tanpa jeda sedikit pun. Mempercepat seperti kilatan cahaya ke kecepatan terbesar tubuhnya sambil memastikan arahnya, dia melaju menuju tujuan yang telah ditentukan. Sekarang bukan waktunya baginya untuk melepaskan sayap spiritualnya, itu hanya akan membuatnya terlalu mencolok di tengah-tengah modu. Sebaliknya, dia mencapai kecepatan tertingginya di permukaan tanah. Sementara Long Haon membuat lari panik ini, Istana Setan Bulan masih damai. Tanah di luar sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Ledakan sebelumnya dari fluktuasi elemen cahaya saja telah menarik perhatian Moon Demon Powerhouses yang hadir. Bagaimanapun, sangat jarang esensi cahaya tiba-tiba muncul di kota Modu yang penuh dengan esensi kegelapan ini. Beberapa detik setelah Long Haon berlari, beberapa siluet ungu tiba-tiba tiba di Aula Bulan, di area di mana kristal kuning mengebor dirinya sendiri ke tanah. Terlihat bingung saat melihat sekeliling, mereka menggunakan teknik pengintaian di area tersebut. Bagaimana mungkin ada fluktuasi elemen ringan sebelumnya? Moon Demon yang tinggi dan tampan bertanya dengan bingung. Meski dibalut gaun, otot-ototnya yang bengkak masih terlihat dari pakaiannya. Sosok lain yang lebih kurus menjawab, kamu benar, aku juga merasakannya. Bagaimana bisa beberapa esensi cahaya muncul begitu tiba-tiba di sana? Apakah teknik kepanduan menunjukkan hasil? Tidak ada apa-apa. Semuanya biasa saja.
Setan bulan ketiga menggelengkan kepalanya. Ketiganya memiliki kekuatan yang mencapai langkah ke-8, hanya dapat dicirikan sebagai orang dewasa normal di antara Moon Demons. Yang pertama berbicara adalah iblis bulan yang tinggi, ada yang tidak beres. Untuk beberapa alasan, saya memiliki firasat buruk. Tidak mungkin esensi cahaya muncul tanpa alasan. Bahkan sinar matahari seharusnya tidak bisa sampai di sana. Seorang pengguna cahaya manusia pasti ada di sini sebelumnya. Kita harus mencari dengan penuh perhatian. Saat mereka berbicara, ekspresi ketiga Moon Demons berubah sekaligus. Tanpa sadar, mereka melihat kaki mereka. Yang mengejutkan mereka, cahaya kuning muda yang lembut, tampak tipis, perlahan menyebar ke kaki mereka, dan menyebar keluar. Bagaimana bisa ada esensi bumi yang keluar sekarang? Tiga setan bulan benar-benar tidak bisa berkata-kata, tetapi itu adalah esensi bumi yang sangat lembut dan ringan yang baru saja muncul, merasa hampir tidak ada ancaman bagi mereka. Kali ini, semakin banyak Moon Demon yang datang, tetapi warna kuning di tanah menjadi semakin intens. Tidak baik. Coba lihat, Moon Demon tiba-tiba kehilangan suaranya. Sekelompok Moon Demons mengikuti jarinya yang runcing, menemukan dengan heran bahwa di beberapa titik lapisan tipis kuning juga memanjat dinding Moon Demon Palace. Cepat, penindasan kegelapan, seorang iblis bulan dengan kultivasi yang agak tinggi berteriak. Kemudian, semua iblis bulan yang hadir menyulut diri mereka sendiri dalam cahaya ungu gelap yang intens. Setan bulan bukanlah orang yang lemah. Hampir semua setan bulan yang ada di sana adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Namun, reaksi mereka, pada akhirnya, sudah terlambat. Melawan mantra terlarang yang sudah dilepaskan, bahkan iblis bulan dari langkah ke-9 paling banyak bisa membela diri. Menghentikan ledakan mantra terlarang ini hanya bisa dilakukan jika Agares hadir sekarang di Moon Demon Hall ini. Chapter 622 Pembebasan Naga Bumi, 2. BRRR. Bumi bergetar hebat saat fluktuasi elemen bumi yang menakutkan meledak, fluktuasi unsur tanah yang padat meletus di area yang membentang hingga jarak 1000 meter. Dalam ledakan besar, tanah terbelah seketika dan seluruh istana iblis bulan mulai bergetar hebat bersama dengan seluruh kota inti Modu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaan ini muncul seketika di semua Moon Demons. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dengan persepsi yang cukup alami. Begitu mereka merasakan ancaman bagi hidup mereka, setan bulan ini terbang dengan panik, bergegas menjauh dari udara. Setan manapun, apapun rasnya, akan memprioritaskan keselamatan mereka sendiri di depan bahaya yang mengancam jiwa. Pada saat ini ledakan tiba-tiba kedua terdengar. Itu memberi perasaan instan dari seorang raja naga yang muncul dari tanah. Di seluruh istana setan bulan, potongan-potongan besar tanah retak, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah. Fluktuasi elemen bumi yang mengerikan itu terus menyebabkan gemuruh yang intens berulang kali. Istana iblis bulan benar-benar pantas disebut sebagai bangunan paling penting bagi kaum iblis klan iblis bulan. Bahkan di tengah-tengah ledakan ini, ia tetap berkilauan bukannya terjebak dalam ledakan. Di sekelilingnya, lapisan lingkaran ungu gelap berdesir di sekelilingnya. Itu adalah formasi pertahanannya, dibuat khusus untuk bangunan itu. Tempat ini menjadi markas iblis bulan, dipersembahkan untuk dewa iblis bulan. Bagaimana bisa begitu mudah diguncang? Bahkan jika pilar dewa iblis bulan bukanlah bagian dari formasi pertahanan, kekuatan pertahanannya masih sangat menakutkan. Sebagai biang keladi utama untuk kecelakaan ini, Long Haon tidak berpikir untuk menghancurkan istana iblis bulan. Yue dan dia telah merencanakan dengan matang, dan jelas tahu tentang sejauh mana kekuatan pertahanan istana iblis bulan. Tujuan sebenarnya mereka adalah, daripada menghancurkan istana iblis bulan ini, untuk meminjam kekuatan mantra elemen tanah pengawal suci ke-9 untuk membuat semua orang sadar bahwa serangan sedang berlangsung terhadap istana iblis bulan. Mantra terlarang akhirnya meletus pada puncaknya, menyebabkan seluruh Modu bergetar dengan gemuruh yang mengerikan. Banyak dinding dari istana iblis bulan runtuh dan berjuta batu berjatuhan, menghasilkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak akan berani mendekati saat ini.
Pertahanan istana bulan iblis memang kokoh, tapi itu adalah istana itu sendiri, bukan tanah di bawahnya. Bersamaan dengan beberapa suara ledakan yang memekakkan telinga, seluruh istana iblis bulan diledakkan oleh kekuatan dorong yang menakutkan, langsung melesat ke udara. Orang bisa dengan jelas melihat bor naga besar berwarna kuning tanah ke dalam istana setan bulan dari bawah, memanjang lebih dari 100 meter. Berputar dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, menyebabkan bebatuan di dekatnya meledak, seolah-olah semua bebatuan di sekitarnya baru saja menjadi peluru artileri yang terbuat dari energi spiritual. Banyak iblis bulan yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu berteriak kesengsaraan. Area yang menjadi tempat makan para Moon Demon sudah lama runtuh, dan dalam waktu singkat ini, lebih dari sepertiga bagian dalam Moon Demon Palace telah berubah menjadi reruntuhan. Bebatuan di tengah reruntuhan ini masih terus meledak dengan panik, hanya area yang dilindungi oleh formasi pertahanan, area terpenting istana, yang dilestarikan. Atribut bumi tingkat mantra terlarang pembebasan naga bumi keluar dari tanah di bawah istana iblis bulan, meninggikan dirinya beberapa ratus meter di udara, menjadi terlihat dari sudut manapun di kota inti Modu. Naga kuning besar itu tidak terus menyerang, hanya berguling dengan panik sambil menyebabkan semburan kuat dari esensi elemen tanah. Bahkan iblis bulan dari langkah ke-9 tidak berani mendekatinya. Dari semua mantra terlarang bumi, pembebasan naga bumi bukanlah yang paling kuat, karena kelemahan terbesarnya, jangkauannya. Umumnya, mantra terlarang memiliki jangkauan yang sangat luas, tetapi jangkauan pembebasan naga bumi terbatas hanya 500 meter, yang melampaui tidak lebih dari residu dari kekuatannya. Tapi kekuatan sebenarnya hanya akan digunakan dalam jarak 500 meter. Tapi untuk alasan ini, kekuatan naga bumi ini cukup menakutkan untuk menempatkannya di atas banyak mantra terlarang elemen bumi lainnya. Itu tidak dapat meluncurkan serangan langsung, tetapi menyerangnya hanya akan menyebabkan dampak yang mengerikan. Naga bumi ini meminjam kekuatannya dari kekuatan sejati bumi dan memadatkannya, terbentuk dengan sendirinya lebih dari 300.000 energi spiritual. Tentu saja, itu hanya mampu mendatangkan malapetaka di lokasi aslinya dan untuk waktu yang terbatas, setelah itu akan menghilang dengan sendirinya. Itu kelemahan lainnya. Jadi fakta bahwa penyihir bumi yang kuat memilih untuk menggunakan mantra terlarang ini hanya dapat berarti bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan suatu area dan tidak membunuh musuh. Dalam rencana Long Haon, pembebasan naga bumi ini adalah kandidat terbesar yang akan dirilis di sana. Kristal yang Yuye berikan padanya mampu menyimpan energi spiritual tingkat mantra terlarang untuk waktu yang singkat, tetapi energi spiritual di dalamnya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Jadi harus segera digunakan setelah penyimpanan. Pengawal suci ke-9 tidak mungkin bisa menyelesaikan mantra terlarang saat teleportasi sepenuhnya melalui melodi abadi Long Haon, yang merupakan masalah kecil yang awalnya diperkirakan Long Haon, dan diselesaikan berkat kristal ini. Saat ini, naga bumi yang berasal dari mantra terlarang sedang menyelesaikan misinya dengan sempurna, menarik perhatian seluruh kota inti Modu, termasuk semua pembangkit tenaga iblis yang hadir. Serangan yang dikumpulkan, dan pertahanan aula. Suara yang bermartabat menyebar. Di awan berwarna hitam, dua sosok ungu tua muncul tanpa suara di langit di atas istana setan bulan. Salah satunya melintas, dan menembus Moon Demon Hall sementara yang lain mendarat di tanah, melepaskan banyak sekali cahaya keunguan dari tubuhnya, membentuk mantel ungu besar yang menjulang di atas naga bumi yang melingkar. Berdiri di depan mantra terlarang, tindakan sombong macam apa itu? Meskipun, tentu saja, dia tidak berencana untuk melenyapkan mantra terlarang ini, hanya untuk membatasi kekuatannya. Munculnya dua sosok ini segera menenangkan klan Moon Demon yang hiruk-pikuk, yang sebagian besar mulai melepaskan sihir yang kuat. Beberapa mencoba melindungi istana iblis bulan, dan beberapa mencoba membatasi naga bumi yang melingkar di samping sosok kedua. Tidak diragukan lagi, dua iblis bulan yang tiba-tiba muncul membalikkan situasi adalah dua dari 4 kaisar iblis bulan besar. Dua lainnya dilaporkan dibawa bersama Agares untuk mengikuti kaisar dewa iblis ke jalur gunung pengusir setan. Sementara keduanya ditinggalkan untuk melindungi istana iblis bulan.
Mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas sejati dari klan Setan Bulan. Sebagai klan terbesar kedua, meskipun Moon Demons tertangkap basah oleh mantra terlarang, mereka masih membuat respon yang cepat, mengurangi kerusakan ke level terendah. Namun, meskipun demikian, mantra terlarang yang tiba-tiba ini masih menghancurkan sebagian besar bangunan di dalam Istana Iblis Bulan, yang akan memakan waktu cukup lama untuk dibangun kembali. Dan, tepat pada saat ini, sejumlah besar bayangan, sebagian besar berwarna hitam, bergegas menuju Istana Setan Bulan. Long Haon tampak tanpa ekspresi saat melihat perubahan situasi, tapi sebenarnya, kekuatan mentalnya terentang sampai batas terbesar, memungkinkan dia untuk merasakan semua perubahan di sekitar. Begitu Istana Iblis Bulan mengangkat dirinya ke udara, Long Haon mempercepat lebih jauh, mengetahui bahwa rencana utamanya sudah selesai. Rute yang dia lewati saat ini dipilih dengan hati-hati dan hati-hati, bukan garis lurus dari Istana Setan Bulan ke Istana Setan Bintang, tetapi rute yang paling tidak mencolok. Membaur di antara bayangan gedung-gedung tinggi di rute itu, bayangannya juga hampir tidak terlihat tanpa memberikan perhatian yang berlebihan, berkat kecepatannya saat ini. Pada saat penting ini, Long Haon sangat terkonsentrasi dan serius. Perlahan-lahan, napasnya yang terengah-engah kembali normal, dan esensi cahaya dari kemurnian ekstrim dalam dirinya tidak bocor sama sekali, karena dia hanya mengandalkan energi spiritual eksternal untuk maju ke depan. Mereka akhirnya bergerak, perhatian Long Haon tiba-tiba ditarik, membuatnya menarik kembali beberapa kekuatan mentalnya yang paling luas. Itu karena dia dengan jelas merasakan dari arah Istana Setan Bintang bahwa lebih dari 100 sosok terbang keluar, menuju Istana Setan Bulan. Mereka adalah kelompok besar tambahan pertama dari seluruh ibu kota Modu yang mulai beraksi. Seperti yang diharapkan, Istana Setan Bulan dan Istana Setan Bintang adalah yang paling dekat, mengkonfirmasi kelayakan rencana lainnya. Setelah Star Demon Palace bereaksi, sesosok-sosok melintas di sekitarnya. Saat itu, Long Haon telah menarik kembali semua kekuatan mentalnya, dan tidak berani melakukan pengintaian. Setan benar-benar kuat. Long Haon tersentak diam-diam. Begitu pemeriksaan mentalnya ditarik kembali, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya 40 iblis terbang yang terlihat di langit telah mencapai langkah ke-9. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, elit iblis sejati, dan saat itulah Kaisar Dewa Iblis telah membawa sebagian besar darinya. Hari ini harus sukses. Long Haon dengan tegas mengepalkan tinjunya, dan karena semakin banyak orang berkumpul di sekitar Dewa Setan Bulan, dia akhirnya mencapai tujuannya. Langkah kakinya melangkah, dan menempatkan dirinya mengapung, Long Haon menuju ke tempat yang tidak mencolok di sisi Star Demon Palace. Di beberapa titik permata berbentuk bintang kuning telah muncul di tangan kanannya. Beberapa fluktuasi unsur samar-samar terlihat di luar Istana Bintang Iblis. Tapi setelah bersentuhan dengan Haon, mereka menghilang secara ajaib, saat permata di tangannya menyebarkan jejak kehangatan yang samar. Setelah akhirnya memutuskan rencana ini, Long Haon telah berhati-hati saat mempersiapkannya. Setelah banyak berdiskusi dengan Yuye untuk menyempurnakannya, dia sekarang memiliki pemahaman menyeluruh tentang Istana Setan Bulan dan Istana Setan Bintang. Dan, Yuye telah memasok beberapa barang penting, termasuk kristal yang memungkinkan pelepasan mantra terlarang, serta permata di tangannya yang digunakan sekarang. Chapter 623. Pembebasan Naga Bumi, 3. Gelombang mental yang terdistorsi beredar tanpa suara di luar tubuh Long Haon. Kemampuan menyelidik mental dalam bentuk apapun hampir tidak akan menemukannya saat ini, kecuali energi spiritualnya melampaui lebih dari 3 kali lipat, tetapi meskipun demikian, itu perlu terjadi untuk mengunci posisinya dengan tepat. Ini adalah pertama kalinya Long Haon menginjakkan kaki di Istana Bintang Iblis, tetapi saat ini dia seperti pengunjung berpengalaman. Mempercepat, dia mengikuti dinding kuning terluar, di bawah penyembunyian yang sempurna dan tanpa membuat suara apapun. Seluruh rute melalui istana telah disimulasikan berkali-kali selama perencanaannya dengan Yuye. Di matanya, tempat ini tidak asing tetapi rute itu sangat familiar. Long Haon tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak, rekan-rekannya dan dia hanya memiliki satu kesempatan.
Jika gagal, mereka harus segera mundur. Dia semakin dekat dan dekat dengan tujuannya. Sama seperti Moon Demon Palace, Star Demon Palace juga sangat luas, tapi bahkan berjalan melewati semua itu tidak akan memakan banyak waktu dengan kecepatan Long Haon saat ini. Satu demi satu bangunan besar terus bermunculan, tapi Long Haon tidak menemukan Star Demons. Sepertinya setan bintang benar-benar mengerahkan semua elit mereka demi datang untuk menyelamatkan istana setan bulan. Menemukannya. Mata Long Haon ini tiba-tiba terfokus ke depan, dan langkahnya berjalan melambat sesuai. Itu adalah bangunan yang tampak seperti pagoda, sangat tinggi, tetapi tanpa lantai sebanyak pagoda biasa. Seluruh tempat itu tingginya sekitar 30 meter, tetapi volumenya di bawah 500 meter, membuatnya hanya terlihat terlalu tinggi. Seluruh istana berkilauan dalam warna oranye yang mencirikan tingkat epik, tetapi membawa beberapa jejak elemen kegelapan. Cahaya oranye menghilang perlahan, lalu muncul kembali, bervariasi seperti pernapasan manusia. Pada pandangan pertama, orang bisa merasakan tekanan inkorporeal melonjak keluar dari tubuh Long Haon ini. Tempat di dalam istana ini, Pagoda Setan Bintang, lokasi pilar Dewa Iblis Bintang, adalah tujuan kelompok Long Haon. Two Star Demons berdiri dengan tenang di luar Star Demon Pagoda, melihat ke atas dengan sedikit keraguan di wajahnya. Keduanya mengenakan gaun oranye yang identik dan dilengkapi dengan tongkat oranye. Dari aura yang keluar dari mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua penjaga Pagoda Setan Bintang ini adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Setan Bintang dari langkah ke-9. Meskipun Long Haon telah diberitahu oleh Huye bahwa penjaga Star Demon Pagoda adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, setelah melihat mereka secara nyata, dia tidak bisa menahan perasaan gugup yang tak terkendali. Bukan karena kekuatan lawan, tapi karena soal waktu. Dia harus membuang dua setan bintang ini dalam waktu sesingkat mungkin, bergegas ke Pagoda Setan Bintang, menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan, akhirnya, melarikan diri dengan utuh. Tempat ini adalah kota inti Modu, dan dia pasti tidak punya waktu untuk menyingkirkan dua setan bintang ini, dan kemudian memasuki Pagoda Setan Bintang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Di tempat lain, dia bisa memerintahkan rekan-rekannya, dan menangani pembangkit tenaga non-iblis dewa itu dengan percaya diri. Tapi tidak ada cara baginya untuk mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh musuh di sini, dan selain itu, dia tidak punya cara untuk menghentikan musuh mengirim sinyal tentang serangan ke Star Demon Pagoda. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Dalam sekejap cahaya keemasan, Long Haon menghilang dengan tenang. Begitu dia muncul kembali, dia memiliki rekan-rekannya di sisinya, tapi ini tidak termasuk Hao Yue. Itu karena Long Haon tahu dengan jelas bahwa ini belum waktunya untuk memanggil Hao Yue, karena orangnya terlalu akrab bagi Dewa Iblis. Ini hanya dua iblis bintang dari langkah ke-9, tetapi jika Vasago ditambahkan ke lot, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Vasago berada dalam kondisi terlemahnya, dia seharusnya bisa berhenti untuk beberapa waktu. Jadi satu-satunya cara untuk berhasil adalah membuat Hao Yue siap untuk berteleportasi dan meluncurkan serangannya yang paling kuat sekaligus, tepat di depan pilar Dewa Iblis Bintang. Hao Yue saat ini sedang melantunkan mantra di dunianya sendiri. Kekuatan garis keturunan ungunya sudah meletus ke kekuatan puncaknya, dan dia siap untuk meluncurkan serangan fatal tepat setelah muncul. Ketika Long Haon membawa kelompok rekannya untuk diteleportasi ke sini, dua bintang iblis dari langkah ke-9 mengetahui tentang kehadirannya. Raut wajah mereka berubah seketika, saat mereka mengangkat tongkat di tangan mereka. Pergi! Long Haon berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya bergegas langsung ke dua setan bintang. Itu adalah kemampuan ksatria tercepat Light Speed Flash. Pada saat ini, dia sudah tidak menunjukkan reservasi lagi. 4 sayap di punggungnya berkilauan, meningkatkan kecepatannya ke puncak. Semua pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope semuanya bergegas dengan kecepatan tertinggi mereka, membiarkan serangan mereka yang sudah disiapkan meletus. Sebuah kilatan kemerahan dan keunguan melintas di sisi Long Haon, menembak ke arah dua Star Demons. Meskipun keduanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, karena mereka terkejut,
mereka terlambat merespons. Kombinasi bola cahaya raksasa dan kompor spiritual Purple Godly Thunder sebelumnya telah berhasil mengusir Panther Demon God Auser. Bahkan jika dua iblis bintang ini bahkan lebih kuat, masih akan ada celah kekuatan antara mereka dan Dewa Iblis mengubah Auser. Dan, seperti si Masian, Lin Xin menggunakan serangan terkuatnya, Vulcanous Finger, dikombinasikan dengan Hellfire Needle di dalamnya. Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang mengambil sisi dan menyerang ke depan bersama Long Haon, dan di beberapa titik cair juga menempelkan dirinya ke punggungnya. Haon saat ini memiliki tampilan muram, memegang Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light, yang berkilauan deras. Tongkat di kedua tangan Star Demons berkilauan dalam warna oranye, dan dua lingkaran oranye intens keluar tepat di depan mereka. Sebagai klan iblis berorientasi sihir yang paling kuat, Star Demon secara alami memiliki banyak sarana pelestarian, terutama mereka yang mencapai langkah ke-9, yang memberkati mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Kedua lingkaran cahaya oranye ini berhenti tepat di depan Star Demon Pagoda, melindunginya tanpa celah. Orang bisa melihat bintang berkelap-kelip oranye di dahi kedua setan bintang ini, mata mereka juga berwarna oranye. Dalam ledakan besar, serangan si Masian dan Lin Xin membombardir kedua penghalang ini. Tetapi yang mengejutkan mereka, meskipun penghalang itu bergetar hebat, tidak ada satupun retakan yang terbentuk di dalamnya. Pertahanan yang begitu hebat? Dan itu adalah sihir pertahanan instan. Jika Yuye belum pernah melihat ini sebelumnya dan tidak memiliki pemahaman tentang Star Demons yang menjaga tempat ini, Long Haon pasti akan melambat di sini, karena sihir pertahanan instan ini benar-benar terlalu efektif. Yuye telah memberitahu Long Haon bahwa dua setan bintang yang menjaga pagoda bukanlah yang terkuat dalam kekuatan ofensif, tetapi memfokuskan pelatihan mereka pada sihir pertahanan sejak usia muda. Hanya mengolah sihir pertahanan, mereka diberi satu misi, yaitu untuk melindungi Dewa Bintang Setan Vasago serta pagoda setan bintangnya. Jadi, mereka sangat mahir dalam sihir pertahanan, dan bisa disebut yang paling mahir dalam bidang ini di antara semua iblis. Jika mereka diberi waktu untuk melakukan casting, bahkan Dewa Setan Bintang sendiri akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembus pertahanan mereka. Tentu saja, Long Haon tidak akan memberi mereka waktu luang. Kelompok itu awalnya muncul secara tiba-tiba, membuat kedua Star Demons ini lengah. Penghalang oranye yang dilepaskan secara bersamaan dilantunkan dengan kecepatan terbesar dari dua bintang iblis. Tapi Long Haon dan rekan-rekannya sudah tiba. Dalam bentrokan besar, tubuh Long Haon ini memukul kedua penghalang keras, dan segera, sepasang pedang berat di tangannya membuat gerakan aneh, masing-masing pedang selaras sempurna dengan yang lain. Arya oranye dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru Hijau Tua, Hibiscus of Light cocok di atas kepalanya, dan meskipun tubuhnya ditolak dan didorong ke belakang, kedua pedang suci ini telah menyelesaikan proses harmonisasi. Yating, yang 6 sayapnya berkilau kuat, segera muncul di belakang punggung Long Haon pada waktu itu. Dia jelas sudah dipersiapkan sejak lama, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, memasuki celah di antara dua pedang yang selaras. Adegan yang fantastis diikuti. Cahaya yang tak terlukiskan keluar dari dua pedang yang menyatu, membawa kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno. Dari ujung pedang dan jauh di depan, cahaya pijar menggantikan kilau oranye dan hijau tua sebelumnya. Kekuatan suci yang murni dan kuat meledak seketika dari sana, tidak membawa fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, hanya aura suci yang mendominasi, penuh dengan kekuatan penciptaan. Istirahat untukku. Long Haon berteriak keras. Esensi cahaya murni yang keluar dari tubuhnya terinfeksi oleh sepasang pedang suci itu, menjadi pijar. Gelombang energi spiritual yang mengerikan meledak seketika, saat pedang surgawi menyerang. Tanpa suara gesekan, atau suara keras apapun, ketika serangan pedang suci pijar suci ini bersentuhan dengan penghalang, itu mengeluarkan perasaan pisau yang menggesek mentega. Jejak putih muncul tanpa suara ke penghalang, dan segera, Long Haon kemudian menyerang untuk kedua kalinya. Dalam suara pecah yang menusuk telinga, kedua penghalang kuning itu berubah seketika menjadi titik-titik kuning yang tak terhitung jumlahnya dari hamburan cahaya. Tubuh Long Haon terus menyerang gerbang Star Demon Pagoda dengan keras.
Seketika bentrokan itu, dia menjadi seperti landak pijar yang melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ke dua arah. Star Swords Rain, kemampuan ofensif berbasis kerumunan Retribution Knight yang kuat. Di bawah kendali kekuatan Long Haon, Star Swords Rain mengembun menjadi dua area, menyelimuti dua Star Demons yang sudah bersiap untuk melepaskan sihir. Jika Long Haon masih memiliki dua pedang surgawi tingkat epik dari sebelumnya, tidak ada cara baginya untuk memiliki waktu yang mudah melawan dua iblis bintang dari langkah ke-9 menggunakan Star Swords Rain. Tapi pedang suci di tangannya bukanlah Arya Dewi Cahaya atau Hujan Biru, tapi pedang suci luar biasa yang lahir dari kedua pedang itu. Chapter 624. Pagoda Setan Bintang, I. Pedang surgawi ini dipenuhi dengan kekuatan penciptaan kehidupan dalam cahaya dan air, memelihara pedang penciptaan ini. Itu tidak memiliki cahaya warna-warni normal dari alat surgawi, tetapi memiliki kilau sendiri, membuktikan bahwa itu sudah benar-benar melampaui lingkup alat surgawi biasa. Bahkan Dewa Iblis belum tentu berhasil menahan serangan seperti itu. Kedua iblis bintang dari langkah ke-9 itu tidak bisa hadir untuk menjaga pagoda iblis bintang dengan sihir mereka, dan hanya bisa melepaskan penghalang oranye sendiri sambil mundur dengan cepat. Ledakan besar akhirnya bergema. Di ibu kota iblis ini, di area inti klan bintang iblis, ledakan aura suci yang kuat sulit digambarkan. Dua setan bintang dari langkah ke-9 ditolak sambil menyemburkan darah, penghalang pertahanan mereka sekali lagi pecah. Yang mengejutkan Long Haon sendiri, serangannya menyebabkan kerusakan besar pada dua setan bintang ini. Sayang sekali bahwa ini bukan di istana setan bintang, jika tidak, kedua setan bintang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kelompoknya menindaklanjuti dengan serangan lain. Ini adalah pertama kalinya Long Haon menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan surgawi, kartu truf terbesarnya, yang sejauh ini melampaui kedua komponennya dalam hal kekuatan tirani. Long Haon sudah yakin bahwa bahkan senjata pedang suci wielder Ye Wushang pada masa itu pasti tidak lebih kuat dari miliknya. Pedang kehidupan dan penciptaan memiliki Yating sebagai jiwanya, dan lahir dari perpaduan sempurna dari Arya Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light, menghasilkan alat surgawi sejati yang jauh melebihi yang biasa. Meskipun itu belum sebanding dengan alat supra divine seperti menara keabadian, itu sudah mendekati tingkat kekuatan sejati divine Snail Shield. Fusi pedang ini dipahami oleh Long Haon pada saat dia membunuh Dewa Setan Panther, dan dibawa oleh Yating. Sebagai tungku spiritual yang menyatu, peran Yating adalah menjadi pendukung sejauh ini, tetapi hanya Long Haon yang tahu bahwa di antara semua tungku spiritual rekan-rekannya, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimanapun, Yating adalah kompor spiritual yang cerdas. Dalam hal klasifikasi tungku spiritual, dia telah melampaui tungku spiritual tingkat pertama, menjadi tungku spiritual yang cerdas. Tentu saja, mungkin Yating masih sedikit kekurangan kompor spiritual paling cerdas dari legenda, tapi dia sudah memberi Haon bantuan yang sangat besar. Meteorit jatuh yang diserap oleh dua pedang suci sangat memperkuat mereka, dan saat itu Yating memberitahu Long Haon bahwa mereka memiliki kompatibilitas yang sangat kuat, itulah sebabnya dia merekomendasikan untuk meningkatkan keduanya bersama-sama. Tapi pedang suci ini pada awalnya tidak diciptakan sebagai satu set. Bahan dan sifat mereka masih berbeda, jadi bagaimana mereka bisa tetap menyatu dengan sempurna? Ini karena upaya besar Yating yang terus-menerus. Faktanya, hanya setelah menyempurnakan rintangan terakhir dalam fusi kompor spiritual, dia akhirnya memberitahu Haon. Cahaya dan air tidak diragukan lagi adalah dua elemen utama yang menyusun kehidupan dan melahirkan kehidupan. Kompatibilitas yang hebat dari kedua atribut pedang ini membuat perpaduan mereka menjadi layak, dan Yating sendiri adalah katalis dari perpaduan itu. Menyatu dengan kompor sen spiritual memberi Yating kemampuan memeliharanya, jadi dialah yang memelihara dua pedang suci sepanjang penyerapan meteorit yang jatuh itu. Dalam beberapa hal, karena pengasuhan Yating, kedua pedang suci itu mengalami perubahan total, jadi mereka sangat dekat dengannya. Yating sendiri bukanlah manusia, dan meskipun dia benar-benar tampak seperti makhluk hidup, dia bukan manusia.
Jadi dengan membuat dirinya sendiri menjadi sesuatu yang dekat dengan jiwa pedang, dia berhasil bertindak sebagai katalis untuk perpaduan sejati kedua pedang ini. Ini adalah bagaimana pedang penciptaan dan kehidupan lahir. Long Haon saat ini tidak bisa mempelajari keajaiban yang dibawa oleh pedang surgawi ini. Dalam bentrokan berat ini, gerbang yang menghentikannya akhirnya meledak terbuka, dan tanpa ragu-ragu, Long Haon membawa kelompoknya ke dalam. Sejak awal operasi, semuanya berjalan lancar, dan kerusakan parah yang disebabkan oleh kedua Star Demons dari langkah ke-9 oleh Star Swords Reign sebelumnya adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Sekarang tampaknya mereka sangat mungkin berhasil. Long Haon mendobrak masuk terlebih dahulu, tapi Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang tidak segera mengikuti, malah menjaga gerbang. Lin Xin, Chen Ying'er, Han Yu dan Sima Xian melewati mereka, lalu mereka mengikuti sebelum buru-buru menutup pintu itu. Kedua setan bintang dari langkah ke-9 di luar sudah berteriak dengan semua yang mereka miliki, tapi tidak peduli sinyal penyelamatan apa yang akan mereka kirim, kelompok Long Haon sudah berada di dalam pagoda setan bintang. Sosok abu-abu menyaksikan semua yang terjadi di depan Star Demon Pagoda, mengepalkan tinjunya, membuat kegugupannya terlihat. Mereka terlalu berani. Tidak heran aku merasa ada sesuatu yang salah. Mereka sebenarnya mengincar pilar Dewa Star Demon. Tapi bisakah mereka benar-benar berhasil? Itu terlalu berbahaya. Mengambil napas dalam-dalam, sosok abu-abu ini tetap diam, tetapi memiliki perasaan panik yang tak terlukiskan yang muncul di dalam dirinya. Fluktuasi menakutkan energi spiritual beredar di udara, sebagai Long Haon terus maju, matanya berkedip-kedip dalam cahaya. Masuk tiba-tiba ke dalam Star Demon Pagoda memberi mereka perasaan ilusi, sama seperti pertama kali mereka masuk di Tower of Eternity. Kecuali di dalam pagoda setan bintang ini, perasaan itu penuh misteri. Segala sesuatu di sekitarnya bersinar dengan kilau emas gelap. Di bawah kaki mereka adalah arai sihir gelap emas besar, dengan banyak simbol yang tidak diketahui Long Haon di tubuhnya. Mereka yakin bahwa simbol-simbol ini bukanlah bahasa elf kuno, tetapi rune sihir yang luar biasa. Rune ini membentang di seluruh tanah ke dinding seluruh Star Demon Pagoda, dan di tengah pagoda ini terdapat pilar besar yang membutuhkan 4 orang untuk membungkusnya. Dari luar, Star Demon Pagoda tidak terlihat begitu besar, tetapi setelah masuk secara nyata, kelompok Long Haon menemukan dengan terkejut bahwa area di dalam Star Demon Pagoda dekat dengan stadion besar aliansi. Dari pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi, kilau emas gelap menyebar perlahan, dan butiran titik berbentuk bintang oranye berkedip di sekelilingnya. Beberapa dari bintang-bintang ini besar, beberapa kecil, beberapa ilusi, beberapa materi, tetapi masing-masing dari mereka tampak berbeda. Tetapi pada pandangan pertama, mereka merasa seperti hanya membuat satu. Fluktuasi sihir yang aneh memberikan perasaan melihat melalui masa depan. Saat itu, Long Haon menyadari bahwa sepertinya pasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, memberikan perasaan yang tak tertahankan. Ini adalah pilar Dewa Setan Bintang? Bos, cepat! Sima Xian sudah berteriak tidak sabar. Long Haon segera terbangun dari perasaan menakutkan itu. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya tenggelam dalam perasaan itu? Sambil menyalahkan dirinya sendiri, Long Haon dengan cepat memulai panggilan Hao Yue. Mereka sudah tiba dan semuanya berjalan begitu lancar. Selanjutnya, mereka harus bekerja sama dengan Hao Yue untuk menghancurkan pilar itu dengan sekuat tenaga. Setelah menyelesaikan serangan, Long Haon kemudian akan mengangkut semua rekannya melalui menara keabadian, sebelum mencari cara untuk keluar, dan pergi sejauh mungkin. Bagaimanapun, berteleportasi dari sejauh mungkin dari Istana Setan Bintang adalah yang terbaik, karena mereka hanya bisa muncul kembali di lokasi tempat mereka sebelumnya berteleportasi. Tentu saja, ini adalah kasus terbaik. Jika semuanya benar-benar tidak dapat dilakukan, satu-satunya pilihan mereka adalah pergi dengan teleportasi. Ini adalah seluruh rencana Long Haon untuk menarik semua pembangkit tenaga listrik di Modukor City, menyesatkan mereka, lalu menyerang untuk menyerang Star Demon Pagoda. Seluruh operasi hampir berakhir, dan hanya membutuhkan Hao Yue untuk mencapainya. Tapi Hao Yue tidak muncul. Long Haon instan ini membeku.
Seluruh tubuhnya terguncang hebat seolah-olah arus listrik telah mengalir melalui semua itu, karena pemanggilan itu gagal. Benar, pemanggilannya terhadap Hao Yue telah gagal. Sejak Long Haon telah menyimpulkan kontrak dengan Hao Yue, ini adalah pertama kalinya gagal sejauh ini. Dia tiba-tiba tidak dapat merasakan keberadaan Hao Yue, tidak dapat merasakan hubungan darah di antara mereka berdua, dan terlebih lagi tidak dapat membawanya ke dunia ini. Koneksi mereka dilanggar tanpa alasan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Haon telah mempertimbangkan kemungkinan masalah dalam perencanaannya yang cermat selama operasi ini, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pemutusan hubungan antara Hao Yue dan dia. Bagaimana bisa hal canggung seperti itu terjadi dalam waktu yang begitu genting? Melihat bagaimana tubuh Long Haon gemetar, cair yang menempel di belakangnya melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Haon, apa yang terjadi? Setiap salah satu anggota Bright Glimmer of Hope bisa melihat keterkejutan di tampilan Long Haon ini. Pada saat yang sama, mereka memiliki perasaan tidak menyenangkan yang muncul di dalam diri mereka masing-masing. Saya tidak dapat menghubungi Hao Yue, atau memanggilnya. Long Haon hampir kehilangan suaranya saat mengatakan itu. Sebagai komandan timnya, dia benar-benar panik saat ini, meskipun memiliki pengalaman pertempuran selama bertahun-tahun. Ini adalah mode Core City, dan terlebih lagi, inti dari Star Demon Pagoda di dalam Star Demon Palace, tempat di mana masalah seperti itu sangat mungkin menyebabkan kehancuran mereka. Pada saat ini, sebuah suara aneh perlahan bergema, kamu akhirnya datang. Aku sudah sangat-sangat lama menunggumu. Selamat datang, Long Haon, juru bicara Austin Griffin. Chapter 625. Pagoda Setan Bintang, 2. Kilau oranye tiba-tiba terbentuk di depan pilar Dewa Setan Bintang, menerangi tanah. Dan begitu saja, sosok oranye muncul di tengah pilar cahaya ini. Dia duduk di udara, gaun oranyenya membuatnya terlihat tidak berbeda dari Star Demon biasa. Tapi sepasang matanya tampak mampu melihat melalui segala sesuatu, bersinar seperti kristal kuning. Jika seseorang melihat dengan cermat, matanya tampak seperti langit malam yang tak berujung. Rambut panjangnya tersampir di bahunya, dia melayang dengan tenang, wajahnya yang tampan tampak pucat. Tubuhnya menyebarkan aura mistis, persis sama dengan yang keluar dari pilar Dewa Setan Bintang. Meskipun ini adalah pertama kalinya kelompok itu melihatnya, sebuah nama melonjak di semua orang dari Bright Glimmer of Hope, Star Demon God Vasago. Setiap orang memiliki perasaan yang sangat tidak menguntungkan. Vasago benar-benar mengungkapkan dirinya di sini, dan saat ini, mereka telah kehilangan kemampuan untuk memanggil Hao Yue. Apa artinya? Itu berarti ini adalah jebakan. Long Haon tanpa sadar berseru, Yue. Benar, Yue pasti masalahnya. Dia tidak berharap ini benar-benar jebakan, dia juga tidak mengira masalah apapun bisa muncul dengan Yue. Saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Long Haon masih mempertahankan ketenangannya. Dia tidak ragu sama sekali untuk segera mentransfer energi spiritual dan kekuatan mentalnya dengan sekuat tenaga ke dalam melodi abadi di depan dadanya. Cahaya terang yang intens langsung muncul di dadanya, membungkus seluruh kelompoknya di dalam. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope secara alami menyadari apa yang dia lakukan, bergegas ke sisinya. Mereka jelas tidak punya pikiran untuk menanggapi, sejak Vasago muncul di sana, dia jelas telah mengantisipasi kedatangan mereka, jadi rencana mereka sudah gagal. Karena itu, mereka hanya bisa pergi secepat mungkin. Selama mereka bisa kembali ke Menara Keabadian, mereka bisa memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Cahaya terang menghilang dengan cepat, dan bagaimana dengan grup? Vasago dengan tenang melihat Eternal Melody yang diaktifkan oleh Long Haon, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Tatapannya masih setenang, tetapi juga membocorkan sedikit kesedihan dan kekecewaan. Wajahnya jelas pucat, dan dia hanya bisa batuk ringan. Cahaya terang menghilang, tetapi kelompok itu masih di tempat. Long Haon, Chaier, Lin Xin, Wang Yuanyuan dan sisanya masih di tempat yang sama, berdiri di depan Star Demon God. Mereka tidak diteleportasi, atau semacamnya. Tidak baik. Raut wajah mereka berubah,
saat Han Yu dengan cepat menyerbu ke gerbang pagoda setan bintang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Fasago lakukan agar teleportasi gagal, ketidakmampuan mereka untuk berteleportasi jelas karena lokasinya. Semua orang mengerti bahwa rencana mereka membawa mereka ke jebakan yang tidak dapat ditebus. Tetapi bahkan pada saat seperti itu, mereka masih harus berjuang, dan tidak bisa membiarkan harapan sekecil apapun lolos. Bang! Han Yu memukul pintu dengan keras, tetapi tubuhnya ditolak kembali lebih cepat. Kilauan emas gelap yang lembut kemudian bersinar di seluruh Star Demon Pagoda. Semua prasasti emas gelap di tanah dan dinding menyala terang seketika ini, dan menerangi seluruh pagoda setan bintang dengan ringan. Mereka tidak bisa merasakan jejak elemen kegelapan dalam fluktuasi unsur yang fantastis ini, tapi saat ini, Long Haon dengan jelas merasakan bahwa mereka sudah terperangkap dalam semacam sangkar dari mana mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Suasana hati mereka berada di level terendah. Saat ini, Long Haon sudah mengerti bahwa pada hari ini, mereka sama sekali tidak punya cara untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengerti bagaimana mereka jatuh ke dalam jebakan yang tak terbayangkan. Saya bisa memahami sikap tidak setuju dan ketidakpahaman Anda. Dewa Setan Bintang Fasago berbicara dengan ringan, kamu tidak diragukan lagi adalah eksistensi tingkat tinggi di antara manusia, dan bahkan jika kamu akan mati di sini pada hari ini, kamu dapat bangga dengan kematianmu sendiri. Itu karena untuk menghindari kecelakaan dalam membunuhmu, hampir semua kekuatan dari klanku dipindahkan. Rencana ini sudah berjalan sejak dimulainya Perang Suci, sebuah rencana yang melibatkan puluhan juta individu. Bahkan jika Anda bahkan lebih pintar, bahkan lebih mampu dan bahkan lebih diberkati dalam penguasaan unsur ringan, Anda masih tidak memiliki cara untuk pergi dari pagoda setan bintang saya. Di sana, rencanamu telah berakhir. Long Haon mengambil napas dalam-dalam, benar-benar menenangkan diri di selat putus asa ini. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang lebih celaka daripada sikap apatis. Dia sudah mengerti bahwa rencana iblis yang megah seperti itu tidak mungkin meninggalkannya dengan kesempatan sedikit pun. Karena hal-hal seperti itu, bahkan jika dia akan mati di sini, itu akan terjadi setelah melakukan yang terbaik dalam perjuangan melawan musuh, melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai yang paling mungkin untuk kematiannya. Jadi, hal-hal seperti itu. Suara Long Haon menjadi sama acuh tak acuh saat ia melihat bintang setan dewa mengambang di depan mereka. Tatapan Fasago sepertinya mengandung banyak pujian, kamu berhak mengetahui keseluruhan prosesnya. Anda adalah satu-satunya manusia yang mungkin memenuhi syarat bagi kami untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saat Anda masuk ke Star Demon Pagoda, rencana ini sudah sempurna. Tapi aku sudah tahu bahwa ini akan terjadi sejak lama. Saya telah melihat semuanya beberapa tahun yang lalu. Apakah menurutmu Yue membodohimu? Bahwa dia menarikmu ke dalam jebakan ini? Fasago diinterogasi sambil tersenyum. Nada suaranya telah kehilangan sikap apatisnya, dan menjadi jauh lebih marah. Long Haon bertanya dengan dingin, bukankah itu masalahnya? Fasago menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Jika dia berbohong kepada Anda sejauh ini, bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya dengan indera Anda yang begitu tajam? Setidaknya Anda secara tidak sadar memiliki perasaan bahaya. Tapi benar karena semuanya nyata, Anda akhirnya tertipu. Yue hanyalah sebagian dari rencana ini. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bahwa kamu telah jatuh ke dalam perangkap yang memobilisasi seluruh kekuatan ras kita ini. Long Haon sedikit terguncang, Yue tidak membodohi kami, dan juga salah satu pihak yang tertipu? Dan Anda tahu tentang hubungan kolaborasi kami sebelumnya. Fasago menggelengkan kepalanya sekali lagi, tidak ada yang tidak kita sadari. Dia mungkin berpikir dia menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi pada akhirnya, kamar dagang Yue-nya bukanlah hal yang bersatu. Sebenarnya, membuatnya percaya apa yang kita inginkan tidaklah sulit, bagian yang sulit, karena orang pilihan dewa seperti Anda memiliki persepsi bahaya yang besar, adalah membuat Anda percaya bahwa rencana Anda benar-benar bertentangan dengan harapan kami saat Anda maju ke sini. Selangkah demi selangkah. Adaptasi apapun dari gerakan kami terhadap rencana Anda akan sangat membangkitkan kewaspadaan Anda.
Dan saya percaya bahwa Anda adalah manusia yang bijaksana. Jika ada jejak bahaya, rencana Anda pada dasarnya akan dibatalkan. Apakah saya salah? Long Haon dengan acuh tak acuh menjawab, tapi aku masih jatuh ke perangkapmu. Fasago menjawab, itu karena jebakan ini lebih dari sempurna. Segala sesuatu yang Anda temui tampak benar-benar nyata, termasuk bagian ketika Yuye memberitahu Anda bahwa kultivasi saya berkurang menjadi 1/10 dari kekuatan puncaknya. Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan juga membawa pasukan iblis ke Exorcist Mountain Pass secara nyata. Perang suci ini juga dibuat nyata hanya demi kamu. Kombinasi dari begitu banyak fakta nyata tidak dapat diragukan lagi di mata Anda. Itulah sebabnya kamu ada di sini sekarang. Long Haon memiliki pandangan kosong, tapi bukankah itu fakta bahwa kekuatanmu hanya 1/10 dari puncaknya? Bahkan jika saya tidak dapat memanggil Hao Yue, bahkan jika saya tidak dapat membawanya ke sini, dan tidak dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis Anda, membunuh Anda saja sudah cukup untuk membuat kematian kita sepadan. Fasago menunjukkan senyum tipis, kamu salah. Perdagangan tidak layak sama sekali untuk pihak Anda. Mempertukarkan hidup saya untuk Anda sebenarnya adalah keuntungan untuk ras saya, keuntungan besar. Itu karena Anda adalah satu-satunya ancaman yang mungkin bagi keberadaan kami yang pernah muncul selama 6.000 tahun terakhir sejak kami turun ke Shengmo Dalu. Jika kami membiarkan Anda terus tumbuh, akan ada hari di mana Anda akan menjadi ancaman nyata bagi ras saya. Inilah mengapa saya menggunakan teknik nubuat hebat dengan mengorbankan harapan hidup saya, untuk melepaskan teknik nubuat hebat yang sebenarnya. Saya telah melihat banyak, sangat banyak. Bahkan jika itu dengan mengorbankan harapan hidup 100 tahun, ini sepadan dengan masa depan iblis. Saya telah melihat kecepatan pertumbuhan Anda yang menakjubkan, melihat pemandangan Anda membunuh kerabat saya, dan melihat proses Anda datang ke sini secara tak terelakkan setelah berhenti di Exorcist Mountain Pass. Yang pasti, saya tidak dapat memahami semuanya dengan jelas, dan bahkan mengalami perubahan yang tidak jelas dalam ramalan besar setelah Anda tiba di sana. Tapi aku bisa merasakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki untuk membunuhmu, dan untuk membunuh Austin Griffin. Jika ini tidak berhasil, pemandangan berikutnya adalah kehancuran ras saya. Jadi tidak peduli apa, Anda tidak akan pernah pergi dari sini. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Sebenarnya, kamu saja tidak akan cukup untuk menjadi ancaman besar bagi ras kita. Dan, sebenarnya, kita hanya perlu membunuh Austin Griffin dan tidak lebih. Bahkan dengan kekuatan mutlak kami masih tidak mau menghadapinya, karena dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalang pelindung yang telah kami dirikan. Kami tidak mau membiarkan risiko sekecil apapun muncul. Jadi dengan Anda di sini, dia tidak bisa datang. Dan selama Anda mati, bahkan jika darahnya lebih kuat, satu-satunya nasib baginya adalah mengikuti Anda. Andalah yang membawanya ke dunia ini, jadi hidupnya hanya bisa berakhir bersama Anda. Tidakkah kamu ingin tahu siapa dia? Mengapa kita begitu takut padanya, dan bukan hanya aku, tapi bahkan Yang Mulia juga? Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.